Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat An-Nisa ayat 66, 67 dan 68. Kita sudah membaca di ayat 61 tentang sifat kemunafikan yang tidak rela untuk berhukum dengan hukum Allah. Nah, di sini kita akan mendapati bahwa terkadang hukum Allah itu tidak sesuai dengan perasaan manusia. Sekarang ini kita banyak mendengarkan bahwa orang-orang menjadikan perasaan mereka itu sebagai referensi dari baik dan salah, betul dan salah. Betul nggak? Apa yang perasaan dikatakan itu betul, itulah kebenaran. Apa yang perasaan dikatakan salah, itulah kesalahan. Dan jawaban kita adalah ini bergantung kepada siapa orang itu. Dan tidak semua orang dikaruniai perasaan yang betul-betul tajam. Sebagian manusia perasaan mereka tidak cocok dengan agama. Maka ketika kita mendapati perasaan kita berbeda dengan apa yang agama ini katakan, tentu kita akan mengkalibrasi perasaan ini dengan aturan agama. Bukan sebaliknya, aturan agama ngikutin perasaan kita. Makanya Allah memberikan contoh yang ekstrim tapi terjadi. Ya, kita akan segera baca dalam surat An-Nisa ayat 66 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna katabna, dan jikalau kami perintahkan alaihim kepada mereka, aniktulu anfusakum, bunuhlah oleh kalian diri kalian sendiri. Betul, bunuhlah diri kalian sendiri. Bagaimana pendapat teman-teman kalau umpamanya Allah menurunkan perintah bahwa sebagai hukuman bunuhlah diri kalian sendiri? Apakah hati teman-teman masih mengiyakan hukum Allah ini, atau teman-teman mengikuti perasaan ini yang nggak benar lah itu, masa Allah suruh kita membunuh diri kita sendiri? Betul, ini sudah terjadi di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa meninggalkan kaumnya ke Bukit Tursina untuk berbicara dengan Allah dan menerima wahyu dari Allah, kaumnya menyembah patung sapi. Masih ingat cerita itu, cerita Samiri? Dan hukuman atas perbuatan itu adalah bunuhlah diri kalian mereka sendiri. Alhamdulillah, umat Nabi Muhammad tidak diuji seberat dengan apa yang umat Nabi Musa alami. Awih ruju, atau keluarlah min diyarikum, dari kampung halaman kalian. Kita diminta keluar dari kampung halaman kita. Tinggalkan semua kenangan yang kalian punyai, tinggalkan semua harta yang kalian miliki di kampung kalian. Tentu berat kan buat manusia. Sebagian dari manusia mungkin tergoncang hatinya kalau menerima perintah Allah yang seperti itu. Ma fa'aluhu, mereka tidak akan melakukannya, illa qalilum minhum, kecuali sedikit dari mereka. Jadi orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan ini
ketika dihadapkan dengan perintah yang mengguncang hati mereka, seperti membunuh diri mereka sendiri atau keluar dari kampung halaman kalian, maka mereka akan serta-merta meninggalkan hukum Allah itu. Mereka berpaling dari hukum Allah itu. Mereka berpaling dari perintah Allah. Walau annahum, dan jikalau mereka fa'alu ma yu'adun, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu, bihi, dengannya, lakana khairul lahum, tentu yang demikian itu lebih baik dari mereka, wa asyadda tathbita, dan lebih menguatkan iman mereka. Jadi seorang muslim ketika kita berhadapan dengan perintah Allah, dengan hukum Allah, seberat-beratnya hati ini untuk melaksanakannya, tetap lakukan. Karena sekali lagi saya katakan bahwa kepandaian kita, ilmu pengetahuan kita tidak bisa menjangkau kebijaksanaannya Allah. Allah tahu apa yang lebih baik buat hambanya. Walaupun hati kita tergoncang, kita diminta untuk membenarkan perintah Allah, membenarkan hukum Allah. Walaupun tadi contohnya disebutkan, perintahnya membunuh diri kalian sendiri atau keluar dari kampung halaman. Tidak semua orang bisa melakukannya, kan? Wa idzal la'atainahum, dan kalau demikian pasti kami berikan kepada mereka min ladunna ajron azima, dari sisi kami pahala yang besar. Kalau kita bisa melakukan hal-hal yang mengguncangkan hati kita ini, hati ini berat, nafsu di dalam hawa nafsu dalam tubuh ini nggak mau melakukannya, tapi kita lakukan juga untuk membenarkan perintah Allah, Allah akan memberikan kita pahala yang besar. Pahala besarnya itu sebanding dengan tingkat kesulitannya. Walahadainahum, dan kami beri mereka petunjuk, siratam mustaqimah, ke jalan yang lurus. Sekali lagi, Allah akan memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ke jalan yang lurus adalah jalan menuju surganya. Dan untuk menuju surganya Allah, kita tuh perlu petunjuk dari Allah. Ulama selalu berkata bahwa pahala yang terbaik dari sebuah perbuatan baik adalah kemampuan kita untuk melakukan kebaikan berikutnya. Jadi ini adalah suatu kebaikan yang berketerusan. Baik, itu dulu tafsir surat An-Nisa ayat 66, 67, dan 68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.